Hai hai hai, welcome back to KUP Channel. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini ya. Happy reading! Mr. D. Other Side. Bab 2. Sisi lain Dennis. Hari sudah menunjukkan pukul 10 malam. Namun, Dennis masih belum pulang ke rumah. Natalie yang baru saja selesai menidurkan Saka dan Azura berjalan menuju lantai bawah. Seperti biasa, dia akan menunggu Dennis sambil menonton TV. Namun sebelum pergi ke ruang TV, Natalie singgah dulu ke dapur. Dia ingin memastikan makanan yang telah dia siapkan untuk Dennis masih dalam kondisi baik. Walaupun usianya masih sangat muda, tapi dia sangat telaten sebagai seorang ibu rumah tangga. Ya, Natalie hanya sanggup memposisikan dirinya sebagai ibu rumah tangga saja. Baginya, dia belum menjadi seorang istri. Bagaimana bisa dia menjadi seorang istri jika di malam pengantin saja Dennis menghilang? Pria itu entah pergi kemana. Baru esok harinya Dennis tiba-tiba sudah ada di dalam kamar dengan pakaian yang sudah rapi. Please, jangan ada yang bertanya apakah hati Natalie sakit atau tidak dengan sikap Dennis yang seperti itu. Karena tentu saja sebagai manusia normal yang belum di-upgrade menjadi malaikat tak bersayap, Natalie tentunya merasakan sakit yang sangat luar biasa. Rasa sakit karena tidak dianggap ada oleh suaminya sendiri. Hanya saja, Natalie sangat memaklumi apa yang Dennis lakukan. Natalie sudah pernah bertanya mengenai kisah percintaan Dennis dan mendiang istri pertama Dennis pada Raya, kakak ipar Dennis. Dan dari hasil pembicaraannya dengan Raya lah, Natalie mengetahui seperti apa cinta matinya Dennis ke Anne Mary. Kadang di saat Natalie sedang suntuk, Natalie sering menertawakan nasibnya sendiri. Menurutnya, ini sangat lucu. Bisa-bisanya dirinya yang nyata tidak bisa mengalahkan sebuah kenangan. Bukankah itu terlihat sangat tidak masuk akal? Apalagi Natalie dan Dennis bukannya pisah kamar. Mereka tidur di kamar yang sama dan ranjang yang sama malah. Hanya saja ukuran ranjang itu sangat, tidak normal. Jika ranjang yang Super King itu biasanya ukurannya 2 meter kali 2 meter, maka ranjang di kamar Natalie dan Dennis ini ukurannya 4 meter kali 4 meter. Gak tahu deh itu jenis ranjangnya apa. Super Triple King? Entahlah. Tapi dari ukuran ranjang itu saja bisa ditebak di mana Dennis akan mengambil posisi tidurnya. Yaps, benar. Dennis akan tidur di bagian paling ujung ranjang. Dan kalau sudah seperti itu keadaannya, apakah Natalie masih ada alasan untuk tidur lasak sehingga tiba-tiba di pagi hari dia dan Dennis tahu-taunya berpelukan? Oh, come on. Itu tidak akan pernah terjadi pada Natalie dan Dennis. Sebab selasa apapun orang tidur di malam hari, tidak akan sampai 4 meter juga dia akan berpindah. Jadi, lupakan teknik-teknik yang tidak masuk akal itu. Natalie melihat jam, dan kini sudah lewat 1 jam dari semenjak dia turun dari lantai atas. Tapi, Dennis masih tidak kelihatan batang hidungnya. Apa dia ada operasi lagi malam-malam begini? Pikir Natalie sepositif mungkin. Ya, Natalie memang selalu berpikiran positif pada Dennis. Hal ini dia lakukan agar hatinya menjadi lebih tenang dalam menjalani rumah tangganya dengan Dennis. Jangan sampai pembuluh darahnya menyempit kembali dan ujung-ujungnya dia malah gone untuk selamanya. Natalie memang memiliki kelainan penyakit jantung sejak lahir. Dan menurut perkiraan dokter-dokter yang sudah dia dan orang tuanya datangi, maka umur Natalie hanya sampai 19 tahun ini saja. Tapi setelah Natalie bertemu dengan Dennis, ternyata Dennis mampu membuat Natalie bertahan hidup. Please, tolong dicatat. Bertahan hidup. Bukan sembuh.
karena untuk sembuh sudah sangat tidak mungkin. Apa yang Natalie alami sekarang sudah merupakan takdir yang disuratkan oleh Tuhan untuknya. Dan Dennis tidak punya kuasa untuk merubah apa yang Tuhan gariskan. Hanya saja sebagai manusia, kita diharuskan untuk selalu berusaha dan berikhtiar. Dan inilah apa yang Natalie dan keluarganya lakukan. Ini merupakan bentuk usaha dan ikhtiar mereka dalam mensyukuri semua pemberian Tuhan pada mereka. Ini jugalah salah satu alasan orang tua Natalie setuju menikahkan Natalie dengan Dennis. Karena Dennis adalah dokter pribadi Natalie. Kalau terjadi sesuatu pada Natalie, maka Dennis dengan sigap akan segera menangani Natalie. Orang tua Natalie tidak tahu saja kalau Dennis menikahi Natalie dengan niatan yang lain. Suara detak jarum jam semakin malam semakin terdengar jelas. Bahkan kali ini suara detak jarum jamnya malah bersaing dengan suara kaki Dennis yang ternyata sudah sampai di rumah. Dennis langsung menghelakan nafasnya saat melihat Natalie yang tertidur di sofa. Harus berapa kali aku katakan padanya, dia tidak perlu menungguku. Dennis pun geleng-geleng kepala dan pergi ke lantai atas menuju kamarnya. Tidak lama kemudian, Dennis turun dengan bantal dan 2 selimut di tangannya. Dennis menutupi tubuh Natalie dengan selimut, lalu dia sendiri mengambil posisi tidur di lantai yang beralaskan dengan sebuah permadani yang sangat tebal. Hari pun kini telah berganti. Suara ribut anak-anak membangunkan Dennis dan Natalie. Ma, Mama, Papa, bangun. Kenapa pada tidur di sini sih? Azura menggoyang-goyangkan badan Dennis, lalu berlari ke sofa untuk menggoyang-goyangkan badan Natalie. Pasti tadi malam tertidur saat nonton berdua. Sungguh contoh yang buruk. Dan anaknya, Dumel Saka yang persis seperti omongan kakek buyutnya yang bernama Adrian. Sepertinya Papa dan Mama tertidur di sini karena asik nonton tadi malam. Sini. Kiss Papa dulu dong. Panggil Dennis ke Azura yang sedang dipeluk erat oleh Natalie. Ih, gak mau. Papa bau. Saut Azura yang tidak mau datang ke Dennis. Astaga, jadi Papa bau ya? Lalu Mama Nat itu gak bau? Dennis yang berada di lantai langsung menarik salah satu kaki Azura. Sontak, Azura menjerit dan memberontak, meminta pertolongan Natalie agar memegangnya lebih erat. Mama Nat, jangan lepasin Azura. Papa mau menculik Azura. Azura nggak mau. Papa bau. Teriaknya penuh penghayatan. Natalie tertawa melihat tingkah Azura dan Dennis. Mereka berdua sungguh-sungguh sangat mendalami peran mereka masing-masing. Yang satu berperan sebagai penculik anak, dan yang satunya lagi lebaynya tingkat dewa. Mama Nat, tarik Azura, Ma, cepat! Teriak Azura lagi. Ayo, mau kemana kau Gianna Azura Harata? Dennis menggigit kecil kaki Azura. Tidak, kakiku dimakan monster. Mama Nat, tolong Azura. Teriaknya semakin lebay dan lebay. Astaga, haruskah setiap pagi Sabtu dan Minggu aku melihat drama keluarga yang lebay ini? Seru Saka sambil membawa sepotong roti dan segelas susu dan duduk tepat di samping ayahnya yang sedang main ludruk pagi bersama Azura. Saka memilih channel kesukaannya, SpongeBob SquarePants. Itu Pak, serang Kak Saka aja.
Walaupun dagingnya nggak ada, tapi tulangnya cukup lembut. Teriak Azura sambil menunjuk ke arah kakaknya. Please, jangan libatkan aku dalam drama pagi kalian. Oke? Peringatan Saka dalam berpindah dalam satu kali engselkan ke samping. Kenapa tulangnya lebih lunak? Tanya Dennis dalam mode monster ke Azura. Iya, makan Kak Saka aja, jawab Azura penuh penghayatan. Dengan senyum jahilnya, Dennis melirik ke Saka. Dan tentunya, Saka langsung menyadari bahaya yang mengincarnya. Pa, please. Aku tidak ingin bermain dengan... Wah! Saka pun diterkam oleh Dennis. Papa, ampun, teriaknya saat Dennis menggigit pinggangnya. Dennis sangat tahu kalau anak sulungnya itu penggeli. Ampun, awas kau Azura, teriaknya sambil mendorong kepala Dennis menjauh. Suasana di rumah itu langsung berubah ceria. Suara penuh canda tawa memang selalu menyemaraki suasana pagi di rumah Dennis Hardata itu. Hal ini sangat bertolak belakang dengan suasana di malam hari, di mana sunyi malamnya menusuk hingga ke tulang-tulang. Natalie tersenyum manis melihat Dennis yang sangat berbeda dari Dennis yang dia kenal. Pria itu memang selalu menampilkan sisinya yang lain jika sudah bersama anak-anaknya. Andaikan kau bisa memberiku 10% saja sikap manis yang kau berikan pada anak-anak kita, akan sangat bahagia, dan ucapnya dalam hati sambil menyimpan rapat-rapat rasa sedihnya.